29 setiap bulan Komariah. Kalau menghitungnya dari penetapan awal bulan Ramadan kemarin dari hilafnya, maka tanggal 29 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis nanti ada sidang isbat namanya, sidang penetapan awal bulan Syawal. Dan sebelum sidang isbat berlangsung, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan instruksi kepada seluruh pengadilan agama yang ada di seluruh Indonesia untuk melihat bulan. Melihat bulan kalau di Bangka ini biasanya di wilayah Penagan, karena itulah wilayah yang paling bagus, titik spotnya untuk melihat bulan. Nah, kalau seandainya ada yang lah nengok bulan itu, maka dia akan disumpah, sumpahnya mengikat hukum. Kita pernah terjadi waktu itu Menteri Agamanya Surya Dharma Ali kalau tidak salah. Sudah ada 8 provinsi dan bahkan ditambah lagi dengan 9 kabupaten yang bersumpah, termasuk diantaranya yang di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu yang menyaksikan adi bulan, akhirnya mereka bersumpah melihat bulan. Hanya saja pemerintah menetapkan tetap waktu itu menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari dan kemudian menetapkan Syawal besok harinya. Maka se-Asia Tenggara hanya siko Indonesia lah yang belum lebaran. Dan ingat betul waktu itu, kalau kami waktu itu kalau tidak salah sembahyang di masjid, bukan di Masjid Muhajirin, SD Muhammadiyah. Nah, waktu itu sembahyang di SD Muhammadiyah. Pulang dari SD Muhammadiyah nonton TV, nengok orang sembahyang Id di masjid, dia nonton Masjidil Haram kan. Itu kan jedahnya 4 jam nonton sembahyang Id. Nah, dan banyak waktu itu kawan-kawan puasa, tapi nengok orang lain tidak puasa, dan nengok yang lain di Masjidil Haram pun sudah melaksanakan sholat Id. Akhirnya mereka ragu. Nah, ketika mereka ragu, wajib bagi mereka untuk membatalkan. Ya, baik, intinya pertama itu teorinya adalah melihat bulan. Dan bulan ini kalau posisinya di bawah 2 derajat, kemungkinan kecil sekali baca ini kok. Kalau di bawah 2 derajat, maka pemerintah dulunya menetapkan minimal 2 derajat. Tapi sekarang berubah menjadi 4, bahkan ada 7 derajat kok. Nah, intinya tidak baca kita salahkan, karena memang ada dalilnya, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Yang kedua, ada yang namanya ilmu hisab. Hisab ini ngitung. Apakah ada dalil? Ada. Surah Ar-Rahman, wasyamsu wal qamar bihusban. Matahari dan bulan Allah ciptakan memang sebagai alat untuk menghitung. Jadi memang adanya matahari dan bulan ini diciptakan memang hanya untuk menghitung. Maka ilmu hitung matahari dan bulan itu mutlak ada. 1 derajat. 1 derajat kemungkinan beda kita. 1 derajat 47. Ya. 1 derajat. Nah, sekarang kita belajar ilmu hisabnya. Ini Muhammadiyah sudah menetapkan awal bulan Syawal pada hari Jumat, karena kapan penetapannya itu? Ketika azan maghrib berkumandang. Nah, ketika azan maghrib berkumandang, di mana posisi bulan itu? Kalau bulan itu tak tampak ketika sebelum maghrib terbenam, bulan tak tampak, maka akan kita menyempurnakan Ramadan 30 hari. Tapi kalau malam itu tampak, maka kita langsung harus untuk melaksanakan Id besok pagi. Kalau 1 derajat tuh
men pulpen yang paling halus menurut macam itu. Dan hanya itu berapa menit munculnya, dan sulit untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Kalau memang tidak tengok dengan mata telanjang, maka akhirnya kalau dalam metode ilmu ru'yah mereka tidak sepakat. Nah, kalau yang kedua ilmu hisab namanya. Ilmu hisab ini itu ayat tadilah hati, bunyi ayatnya sedemikian. Apakah kita ini termasuk pengamal ilmu hisab? Saya jawab iya. Bang Nopri pun mohon maaf, pengamal ilmu hisab. Hisab. Saya memastikan seluruh kita yang sedang duduk di sini, semuanya sekarang sedang mengamalkan ilmu hisab itu. Pacak dimungkin. Kalau ada di antara kita yang tidak sepakat dengan ilmu hisab, tidak sepakat dengan ilmu hisab, itu saya pastikan kita berbulai semuanya. Karena hari ini kita termasuk pengamal ilmu hisab. Apa buktinya? Matahari azan maghrib itu berkumandang ketika matahari terbenam. Pernah tidak kita ini sengaja nengok matahari terbenam untuk azan? Kita azan pakai apa? Jam. Tahu jam sekian lewat sekian lewat sekian detik, tahu dari mana itu? Apakah hari itulah itu? Lah lama loh itu. 10 tahun ke depan azan maghrib lah pacak belum diprediksi jam berapa? Lah. Sekarang 15 tahun ke depan lah ada belum jadwal sholat subuh? Silakan cek internetnya. Azan subuh tanggal 19 Agustus tahun 2024. Tuh. Tanggal berapa? Jam berapa? Lah hadir. Ya, pecah. Mungkin kan. Emangnya pecah di bulan 20 harian? Dik, bukan jak kemecah. Karena memang ada disiplin ilmuwan. Bahkan mohon maaf 0,00 sekian detiknya pun terhitung. Kalau masjid-masjid yang teliti itu kirim kepada kami.